Kasih lilin boleh serabit kenalin Nima Bastandi. Jamban, siap ready nih bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isya Padilla Muslim dengan NPM 101211263 dari kelas C7 Manajemen. Tugas ini dibuat dan diajukan untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester mata kuliah Pendidikan Agama Islam 2. Video ini berisikan tentang materi pembahasan Ma'rifatul Rasul yang terdiri dari Hajatul Insani ila Rasul atau kebutuhan manusia kepada Rasul. Yang kedua, Ta'rif ar-Rasul atau pengertian tentang Rasul. Yang ketiga, Makanatul Rasul atau kedudukan Rasul. Dan yang keempat, Sifatul Rasul atau sifat-sifat Rasul. 1. Hajatul Insani ila Rasul atau kebutuhan manusia kepada Rasul terdiri atas al-insan. Al-insan atau manusia adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan banyak kelebihan dan keutamaan dibandingkan dengan makhluk Allah lainnya. Kata al-insan disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 73 kali yang disebut dalam surat. Al-insan menunjukkan pada proses kejadian manusia, baik proses penciptaan Adam maupun proses manusia yang bertahap secara dinamis dan sempurna di dalam rahim. Kata al-insan mengandung dua dimensi, yaitu dimensi tubuh atau dengan berbagai unsurnya, dan dimensi spiritual atau ditiupkan rohnya kepada manusia. Fitrah. Fitrah dimiliki oleh manusia semenjak ia lahir. Fitrah manusia sudah dibekali Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nilai-nilai yang dapat menilai suatu tingkah laku. Beberapa fitrah manusia diantaranya adalah wujudul khaliq atau mengabdi kepada khaliq atau pencipta, ibadatul khaliq mengakui keberadaan Allah sebagai khaliq atau pencipta, hayatul munadomah atau keinginan manusia untuk hidup teratur, hidayatul rasul. Jika kita mengikuti perintah Allah, maka kita juga harus mengikuti perintah Rasul. Syahadat terdiri dari pengakuan terhadap Allah dan Rasulnya. Dengan mengikuti petunjuk Rasul, maka kita sudah mengikuti jalan agama Allah yang mempunyai segalanya, termasuk langit dan semua yang ada di bumi. Makrifatul Khaliq, petunjuk Rasul digunakan untuk mengenal Allah. Minhajul Haya, petunjuk Rasul yang digunakan untuk mengamalkan Islam yang benar dan ada yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadatul Sahih. Ibadatul Sahih adalah ibadah yang menyembah Allah dengan panduan mengikuti Rasul. Rasul sebagai manusia yang mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengembangkan dan menyebarkan nilai-nilai Islam secara sah dan tepat. 2. Ta'rif ar-Rasul. Pengertian ar-Rasul. Rasul dari segi bahasa berasal dari kata risalah yang artinya mengutus. Sedangkan secara istilah, kata Rasul artinya adalah seorang laki-laki yang dipilih dan diutus oleh Allah dengan membawa risalah kepada umat manusia. Ciri-ciri khusus Rasul yang diutus oleh Allah SWT antara lain memiliki sifatul asya atau sifat-sifat asya, memiliki al-mujizat atau mukjizat, contohnya bisa membelah bulan dengan izin Allah, adanya al-bisyarat atau berita gembira kedatangannya, adanya an-nubuwat atau berita-berita kenabian yang disampaikannya, adanya at-samarat atau hasil dakwah yang dilakukannya. 3. Makanatul Rasul atau kedudukan Rasul terdiri dari 1. Abid min ibadallah atau hamba di antara hamba-hamba Allah. Yang membedakan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan manusia lain adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala seperti insan atau manusia, nasab atau keturunan, jism atau fisik, syirah nabawiyah atau sejarah kenabian. 2.
as-sunnah atau sunnah. Maksud sunnah Nabi adalah segala sesuatu yang disebutkan dan diamalkan. Fiqhul ahkam atau hukum digunakan sebagai dalil juga memerlukan pandangan sunnah. 3. Rasul minayah mursalin atau rasul diantara rasul-rasul. Muhammad SAW sama seperti rasul lainnya yang memiliki mukjizat dari Allah dengan tugas-tugas mulianya seperti tabligh risalah atau menyampaikan risalah, abdul amanah atau menunaikan amanah, imanatul umat atau menjadi pemimpin umat, dakwah nabawiyah atau dakwah kenabian. 4. Sifatur Rasul atau sifat-sifat Rasul. Rasulullah SAW memiliki sifat-sifat kerasulan, diantaranya adalah al-basyariyatul kamilah atau kemanusiaan seutuhnya, al-isma atau terpelihara dari kesalahan dan dosa, asidku atau jujur, al-fatana atau cerdas, al-amanah atau terpercaya, at-tabligh atau menyampaikan risalah, al-ijamul kamil atau komitmen yang sempurna terhadap kebenaran. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.